Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yuftatahu bihamdihi kullu risalatin wa maqalatin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadinil Mustafa sahibin nubuwah war risalah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi al-hadina minad dhalalah. Wa radiyallahu amman da'a bida'watihi wa ihtada bisunnatihi wa jahada jihadahu ila yaumiddin. Khairu ma uhayyikum bihi ayyuhal ikhwah, tahiyyatul islam tahiyyatan min indillah. Wassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala aidan i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim. Ashabul fadilah, sa'adatul ulama wa ulama'ana al-'izza, Syekh Muljaki, Bapak Dr. Akram, Ustadz Kadir, dan sejajar para alim, para ustadz yang hadir di tempat Kak Dinto. Syekh tak bisa nyebut lagi asmana ajunan situng barsitung, namun tak ngulangi rasa takdim dan hormat Abdina. Wa husbi dzikri sahibul hajah, Bapak Selamat hafizahullah ta'ala wa ra'ahu wa matta'ana Allah bituli hayatihi fi sihhatin wa afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, Syekh sangat amul jaki ngereng mungkin pun masuk tahun baru nih, tahun baru Masehi, tahun 2023. Jadi masalah kadang saya debat nanti masalah apa mengucapkan selamat Natal jika oleh nakantan di dalam bahas meloloh. Ini ngereng mana bisa sebagai saya mengucapkan cocok manggil menganggap melanjutkan selamat nikah boleh, kita apa Nabi yang mengharapkan tidak perlu, yang penting jangan saling menyalah-nyalahkan atau sampai saling menyesatkan. Itu sih salah sekedar. Ini di awal tahun baru Kak Dinto, artinya seorang ajudan sekeja melakukan muhasabah Kak Dinto, maknanya introspeksi diri, mengingat-ingat perbuatan kita selama ini di tahun-tahun sebelumnya. Jika memang ada perbuatan kita yang kurang baik, perbuatan dosa, marilah kita segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Jika berkaitan dengan kebaikan kita, marilah kebaikan yang kita sudah lakukan di hari-hari sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, marilah kita tingkatkan menjadi lebih baik lagi. Sahabat Nabi Umar bin Khattab dikenal beliau bahkan memiliki catatan kecil. Catatan kecil itu isinya beliau itu setiap hari mencatat perbuatannya selama hidupnya. Setiap sebelum tidur di malam hari beliau catat kebaikan-kebaikannya selama sehari itu dan keburukan-keburukannya. Bahkan seringkali beliau bahkan sampai menangis ketika melihat perbuatan-perbuatan buruknya itu, karena khawatir perbuatan buruknya itu nanti bisa menghapus perbuatan-perbuatan baiknya. Jepun Nabi al-kayyisu man dana nafsahu liman ba'dal maut wal ajizu liman ittaba'a nafsahu hawa. Orang yang cerdas, jepun Nabi, bukan orang yang banyak pengetahuannya, bukan orang yang banyak ilmunya, bukan yang bergelar doktor, profesor dan seterusnya. Tetapi orang yang cerdas itu adalah orang yang mau introspeksi diri, muhasabah, memperhatikan perbuatannya untuk dipersiapkan nanti di hari akhirat. Sementara orang yang lemah itu adalah orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya. Hadirin jemaah anggota selawat siapa yang sangat amul jaki, Kimin Chairman Khalifah Umar bin Khattab tadi itu baca salah seorang gubernur Mesir, asmaipun Amr bin As. Amr bin As Kak Dinto termasuk gubernur yang sangat dicintai oleh rakyatnya, karena beliau Kak Dinto dikenal sangat adil, peduli kepada orang-orang lemah, peduli kepada orang-orang miskin. Tetapi ya walau karena beliau adalah seorang manusia,
Tentu beliau dalam kebijakannya ada sedikit kecacatan, ada sedikit kekurangan yang beliau waktu itu sebenarnya juga tidak menyadarinya. Kasusnya seperti ini. Dulu beliau kan gubernur Mesir, gubernur Mesir. Pada suatu ketika beliau hendak merencanakan merenovasi masjid. Karena masjid itu waktu itu masih kecil, sudah tidak muat menampung jemaah. Akhirnya direncanakan masjid itu ingin direnovasi, ingin diperindah dan diperluas. Karena itu tentu membutuhkan dana yang sangat besar. Nah, di antaranya dana yang dibutuhkan itu dana untuk kompensasi rumah-rumah yang akan digusur. Jadi masjid itu jangan nang kota kantola sudah dikelilingi seorang mana orang, jadi perlu digusur. Nah, lalu ada satu rumah yang dimana ya pemilik rumah itu, pemilik gubuk rumah itu dia tidak mau digusur. Dia adalah seorang Yahudi dua, digambarkan seorang Yahudi yang sudah tua. Dia gak mau digusur, karena dia merasa dia ya selain beliau sudah tua, sudah tidak memiliki rumah baru, dan beliau juga merasa rumahnya itu penuh dengan kenangan. Jadi gak mau digusur, bahkan karena beliau tidak mau digusur, Khalifah Amr bin As itu langsung turun tangan meminta kepada si Yahudi itu agar rumahnya mau digusur. Gubernur Amr bin As mengatakan, rumahmu akan digusur, saya tidak hanya menggantikan rumahmu 2 kali lipat sampai 5 kali lipat, saya gantikan rumahmu sebagai kompensasi. Tetap orang Yahudi itu tidak mau rumahnya digusur, karena tidak terima Yahudi itu akhirnya datang ke LBH. Ya waktu itu belum ada ICW, belum ada Komnas HAM, adanya LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Terus dari saran dari Lembaga Bantuan Hukum itu mengatakan kepada si Yahudi itu, kamu itu kalau mau berdebat dengan gubernur tidak akan menang, kamu itu rakyat, sementara gubernur itu adalah seorang pemimpin. Caranya kamu itu datang ke bosnya Amr bin As, yaitu siapa? Ya Khalifah waktu itu, Khalifah Umar bin Khattab. Akhirnya si Yahudi itu berangkatlah ke Madinah. Nah, dalam keadaan rumahnya sudah digusur oleh pemerintah dan patok-patok masjid sudah dipasang di sekitar rumahnya. Nah, ketika sampai di Madinah, ya awalnya dia kaget melihat Khalifah Umar bin Khattab, karena beliau kan seorang pemimpin, tetapi bajunya itu sangat lusuh, bahkan penuh dengan tambalan. Ya karena kan Khalifah Umar bin Khattab itu dengar khalifah yang sangat adil. Bahkan beliau jadi khalifah itu bukan untuk memperkaya dirinya, tapi untuk mensejahterakan rakyatnya. Makanya pakaiannya sampai lusuh, penuh dengan tambalan. Nah, ketika si Yahudi tadi mengajukan masalahnya, problemnya kepada Khalifah Umar bin Khattab lalu mengatakan kepada si Yahudi itu, tidak langsung berikan solusi, si Yahudi, coba ambil tulang itu yang ada di sampah. Kala tulang roh seperti dengan kasrakas. Nah, ngerti. Ya, jadi si Yahudi pas sarang Khalifah Umar bin Khattab, tulang kak bisa dikasih dengan belatinya dikasih tanda salib. Ini salib di apa? Plus kasih. Plus salib. Yang tulang agak sah. Lalu kata Umar ini, tulang ini coba kamu bawa dan berikan kepada Gubernur Amr bin As. Bertanya-tanya si Yahudi itu, saya di sini ingin mendapatkan solusi, kok malah disuruh bawa tulang dari rumah. Akhirnya kembali lagi ke Mesir sambil membawa tulang itu. Sampai di Mesir, dia bertemu dengan Amr bin As di masjid, di mana waktu itu Amr bin As sedang mengontrol proses pembangunan masjid, perluasan masjid. Lalu tiba-tiba si Yahudi itu mengatakan, "Hei Amr bin As, ini kamu dapat titipan sebuah tulang dari Khalifah Umar bin Khattab." Nah, ketika si gubernur itu melihat tulang itu, gambar tulang itu, tiba-tiba Gubernur Amr bin As itu tiba-tiba berkeringat seperti orang ketakutan, wajahnya ya sebenarnya gimana orang ketakutan seperti itu. Tiba-tiba Amr bin As itu memerintahkan kepada siapa? Panitia tukang masjid, ambu cek pelanjut masjid dia renovasi masjid, cek pelanjut sementara pas mana Yahudi suruh bangun boleh
Roma Yahudi roh segala bangun boleh muda kata akhirnya si Yahudi ini bertanya-tanya mak bisa hanya seekor tulang bisa mengubah kebijakan seorang gubernur. Tidak lama setelah itu si Yahudi itu bertanya kepada Amr bin As, Amr bin As, kenapa kok kamu tiba-tiba berubah pikiran seperti itu? Kata Amr bin As, saya itu takut karena melihat gambar yang ada di tulang itu. Tulang itu mengandung pesan bahwasanya tanda salib itu maksudnya sebagai seorang pemimpin itu pemimpin harus adil. Sedikit pun dia tidak adil maka siap-siap lehernya akan dipenggal oleh umat. Maksud dari tulang itu maksudnya ya siapapun pemimpin yang tidak adil maka siap-siaplah dia akan menjadi tulang, menjadi mayit. Ya. Itu. Jadi itu bagaimana menunjukkan bahwasanya Islam itu menganjurkan kepada perintah kepada keadilan. Keadilan itu berarti tidak peduli siapa status orangnya, tidak dilihat apakah dia seorang sesama satu agama dengan kita, atau dia satu aliran dengan kita, atau dia satu kelompok dengan kita. Yang penting dalam Islam keadilan itu harus tetap ditegakkan, hukum harus tetap ditegakkan. Nah, sudah tak dibayangkan bagaimana misalnya itu kejadiannya ketika terjadi pada saat ini. Bisa jadi Khalifah Umar bin Khattab itu demo berjilid-jilid. Kenapa? Ya karena dianggap menista agama mungkin. Ya. Kok bisa sebuah masjid digagalkan hanya alasannya adalah rumahnya seorang Yahudi. Yahudi itu kan laknatullah. Nah, ada orang yang modelnya ini kemudian. Itu berarti Islam. Makanya Nabi ketika datang ke Madinah, beliau ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau itu beliau kan waktu dia pindah ke Madinah itu menjadi seorang pemimpin di sana, seorang presiden lah. Beliau tidak di dalam undang-undangnya dalam menetapkan suatu undang-undang, beliau itu tidak didasarkan pada Al-Quran dan hadis, tapi bisa didasarkan pada piagam Madinah, di mana antara orang Yahudi, orang Islam dan orang Kristen itu diletakkan secara setara. Makanya tidak ada di dalam, jika kita lihat ketika Nabi menjadi pemimpin di Madinah, beliau tidak pernah di undang-undangnya itu didasarkan pada Al-Quran dan hadis, karena yang dipentingkan itu adalah keadilannya. Kalau kita kaitkan dengan konteks Indonesia, ya sebenarnya Indonesia sudah menegakkan keadilan. Jadi yang jadikan prinsip-prinsipnya itu bukan Al-Quran dan hadis secara langsung, tetapi prinsip-prinsip dasar Islam seperti keadilan. Yang di sana misalnya sudah ada Pancasila, konstitusi dan seterusnya. Ya, yang penting kan di dalam negara yang penting kita aman kan ya. Kita bisa sholawat, ini kan aman, bisa jemaah ke masjid, itu penting aman. Nah, kalau misalnya didasarkan pada satu ajaran agama tertentu, sementara di Indonesia ini kan banyak agama sih, beragama Yahudi, Konghucu dan seterusnya, kan tercipta ketidakkeadilan, tidak adilan. Itu pun dalam agama sendiri ada perbedaan pendapat. Kalau misalnya didasarkan pada syariat Islam yang mana yang diterapkan? Nah, kan banyak Islam, ada Islam Syafi'i, ada Islam Hanafi. Kan jangan tahu, mun Islam, napa Islam NU, napa Islam FPI. Nah, kan tak batik ini kan. Napa Islam Muhammadiyah dan seterusnya. Yang dipentingkan adalah prinsip keadilan lagi. Sekarang itu si Abdina bisa pemator dari Abdina. Semoga ilmu sekolah tak dintor ketia ilmu manfaat. Semoga sareng Allah Subhanahu wa taala Abdina sareng ajunan saja bisa ketemu oleh pertemuan sepekan datang dalam keadaan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.